Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa gambarannya untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan di time frame weekly ya, candle di minggu kemarin ini menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan setelah kita lihat high yang terbentuk dari minggu sebelumnya itu berkisaran 1963.59 dan menyentuh atau membentuk high baru di 1987.37 dan low-nya juga semakin meninggi, yaitu perubahan dari 1912.56 menjadi 1945.64. Ini menunjukkan kondisi pergerakan masih dalam kondisi bullish. Belum ada konfirmasi yang cukup signifikan ya, khususnya di minggu kemarin, dan pergerakannya meskipun kalau kita lihat body candle ini ditutup di candle bullish dan memiliki ekor panjang ya dari atas ke bawah, ini menunjukkan aktivitas bahwasanya di awal minggu pergerakan daripada XAU/USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai range-nya berkisaran antara 41,73 dolar per troy ounce. Secara keseluruhan sudah memasuki rata-rata ya selama satu minggu, yaitu kisaran antara 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce. Selain itu, kalau dari data ini yang bisa kita dapatkan, kemarin sudah saya tarik juga ya dari titik A sampai dengan titik B untuk mencari atau melihat di menggunakan Fibonacci retracement ya, yaitu ada area golden level dan level high tertingginya menyentuh 50%, yaitu 1986.18. Gambaran saya untuk minggu depan tentunya dengan kondisi struktur yang menunjukkan high-nya semakin meninggi, low-nya semakin meninggi. Ya, ini posisinya pastinya minggu depan akan melanjutkan kenaikannya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan menguji sekali lagi area minimal ya, mendekati wilayah open di 1954.46. Ini akan menjadikan titik uji untuk open high-nya ya. Saya akan tandain. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah open weekly ya, open weekly. Sebentar, saya ini dulu perjelas dulu posisinya. Ya, di posisi tersebut open weekly ini kenapa kita tandain? Karena ini akan diuji ya sekali lagi. Area 1954.46 menurut saya memiliki potensi yang cukup signifikan ya, artinya koreksinya bisa bergerak menuju level tersebut sebelum dia menjalankan terjadinya kenaikan berlanjut. Karena untuk time frame weekly ini belum ada konfirmasi yang cukup jelas akan adanya reversal, belum ada pembentukan candle bearish ataupun berhasil break minimal lah menyentuh low terbaru daripada low sebelumnya di kisaran 1945.64, kecuali dari hari Senin sampai dengan hari Jumat berhasil membentuk low baru dan high-nya itu tidak mampu membentuk high baru sebelum di atas 1987.37, maka di situ sudah menunjukkan aktivitas adanya tekanan seller yang cukup signifikan. Meskipun di minggu kemarin memiliki wick yang cukup signifikan ya, tekanan sellernya ini juga menunjukkan bahwasanya setelah pasca terjadinya bullish, seller lebih kuat menekan tapi tidak mampu bergerak di bawah opennya, yaitu 1954.46. Ini posisinya ya dari time frame weekly yang bisa kita dapatkan. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame daily. Kita lihat. Nah, di time frame daily ini juga sangat menarik. Ada momentum yang menurut saya tandain di sini adalah area breakout. Oke, yang saya ambil dari body candle impulsive bullish, di mana close candlenya 1978.64 ini menjadikan batas breakout area atas, kemudian di bawah adalah opennya yaitu 1954.79. Ini adalah merupakan open daripada pembentukan impulsive bullish ini, dan posisi ini ya saya tandain menjadikan area breakoutnya ya. Kalau di time frame daily hari Senin sampai dengan hari Jumat contoh ya, ada pembentukan contoh hari Senin mampu bergerak membentuk candle impulsive bullish seperti ini
Ya, kita tandain. Ini teman-teman bisa pantau ya nanti ya. Nah, seperti ini contoh candlenya. Maka di sini membentuk sebuah bullish engulfing yang menurut saya jika mana hari Senin membentuk candle seperti ini, maka akan ada kecenderungan akan menguji kuat wilayah high weekly sebelumnya, yaitu 1987.37. Maka progresnya akan melanjutkan kenaikan kembali. Tapi kalau ternyata hari Senin membentuk candle bearish seperti ini contohnya, dan breakout di bawah area 1954.79, candlenya seperti ini, maka ini akan menjadikan potensi pembentukan dominan breakout. Artinya kita bisa tarik menggunakan Fibo Musang dengan target ke bawah sampai area berapa itu nanti akan kita ukur. Tentunya ini adalah analisa yang selalu bersambung ya. Dari hari ke hari kita akan mengikuti seperti apa kondisi daily dan kemudian time frame 4 jam, 1 jam setiap harinya akan kita bahas. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat di time frame daily. Untuk struktur candle pun masih dalam kondisi bullish karena dibayang-bayangi oleh pembentukan morning star. Ini adalah morning star di mana ada long legs doji dan impulsive bullish. Oke, dan posisinya masih dibayang-bayangi oleh pergerakan bullish. Meskipun di sini ada tekanan seller 1, 2, 3. Oke, ada 3 hari terjadi dorongan seller tapi tidak mampu break di bawah area 1954.79 yang menjadikan titik open impulsive bullish tersebut. Maka saya katakan tadi, jika mana area itu di breakout dan close di bawah level tersebut untuk time frame daily, maka akan menunjukkan penurunan berlanjut. Tapi kalau membentuk bullish engulfing, besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya yang tentunya targetnya sampai dengan minimal menyentuh area high weekly 1987.37. Oke, ini dari penjelasan saya di time frame daily, dan tentunya saya ingatkan di tanggal 27 ya, hari Kamis dini hari akan rilis suku bunga ya, akan rilis suku bunga yang tentunya secara data menunjukkan akan dinaikkan sebesar 25 basis point. Dan hal tersebut akan menunjukkan sebenarnya jadi seperti gini. Kita sudah tahu ya bakalan akan dinaikkan oleh Jeremy Powell ya mengenai suku bunga Amerika sebesar 25 basis point. Makanya kondisinya pada saat pelaku pasar sudah mengetahui hal tersebut, tapi mereka melihat progres ke depannya setelah itu. Banyak informasi mengatakan akan mempertahankan suku bunga dulu. Jadi artinya sikap yang akan dijalankan oleh si Jeremy Powell adalah dovish. Ketika hal itu terjadi, keputusan dovish maka menunjukkan penguatan pada XAU USD atau gold. Tentunya seperti itu, dan indeks dolar akan kembali lagi melemah. Dan akan kita lihat sampai dengan akhir tahun besar kemungkinan karena suku bunga ini kan semakin turun ya. Angka terakhir adalah 3%, sudah mendekati target daripada si Jeremy Powell yaitu 2%. Dan tentunya nanti akhir tahun akan terjadi pemangkasan suku bunga. Itu proyeknya ya untuk suku bunga di Amerika Serikat, dan tentunya gambaran saya mengenai XAU USD akan kembali lagi menguat, dan tentunya progres sampai saat ini trennya masih dalam posisi bullish ya, meskipun kita lihatnya adalah bullish untuk koreksi, tapi ini cukup signifikan pasca terjadinya inverted head and shoulder yang menunjukkan aktivitas terjadinya penolakan dari penurunan sekarang menjadi posisi bullish. Oke. Jadi ini ya dari time frame daily yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan melihat dari kondisi di time frame 4 jam ya. Oke, di time frame 4 jam tentunya yang menjadikan trading range saya saat ini yaitu berkisaran antara support ya, kunci supportnya di 1945.64 dan titik resisten tertingginya 1987.37. Setelah saya tarik menggunakan Fibonacci retracement ya dari titik A sampai dengan titik B, di sini ada golden level, kemudian ada area extreme probability, tentunya menjadikan zona buy. Dan kemarin hampir aja ya sudah sentuh 1956.71 ya, sudah mendekati area zona buy, dan alhamdulillah terjadi kenaikan yang ya cukup lumayan ya, meskipun kita lihat di hari Jumat kemarin market kecenderungan stabil, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi ada hal yang perlu saya ulangi di sini.
menarik sekali. Anda bisa lihat ketika di posisi area supply, di posisi ini ya, sebelumnya ada area resisten yang menunjukkan aktivitas terjadinya breakout daripada candle bullish engulfing ini. Di sini disebut dengan pola CB1. Tentunya area CB1 ini menunjukkan potensi kita bisa tarik menggunakan Fibo Musang ya. Contohnya seperti ini. Dari candle closing break di posisi ini yang terakhir ya, closing break. Oke, close-nya kita tarik hingga level high tertinggi dan kita memasukkan Fibo Musang dan kita mendapatkan target pertama, target kedua, dan tentunya target pertama udah kena ya, udah dapat di kisaran 1965.54 sampai dengan 1963 poin sekian. Dan saat ini akan mengejar target kedua. Menurut saya make sense kalau hari Senin masih memungkinkan menuju wilayah area zona buy dan melanjutkan kenaikan. Itu gambaran saya di time frame daily. Artinya ketika nanti posisinya bergerak menuju zona buy, saya akan pantau di wilayah area ini jika mana ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, saya akan buy dengan target minimal 50% ya di area ini sampai nanti saya melihat apakah ada posisi terjadinya kembali impulsi bullish, maka menunjukkan aktivitas kenaikan menyentuh area resisten tertinggi di minggu kemarin yaitu 1987.37. Karena gambaran saya yang menjadikan titik terendah di minggu kemarin adalah 1945.64. Ini yang menjadikan area yang menurut saya diuji ya, karena kita lihat tadi low-nya semakin meninggi, high-nya juga semakin meninggi. Tentunya kalau koreksi sampai area zona buy masih make sense, masih memungkinkan. Secara keseluruhan ini polanya juga membentuk sebuah area compression yang dimana membentuk pola gelombang impulsi bearish, korektif, impulsi bearish, korektif. Tinggal kita menunggu melihat kondisi dari pembentukan penurunan ini menjadikan target kenaikan, tapi di time frame 4 jam terakhir dibentuk candle bearish engulfing yang menunjukkan aktivitas seller sempat menyentuh level 1956.71 dan terjadi kenaikan hingga membentuk kondisi bearish engulfing. Tentunya kalau kita lihat nanti sesi Asia ya, di hari Senin ternyata candle 4 jam sampai jam 8 ditutup candle bearish, maka menunjukkan potensi menuju zona buy. Secara range pergerakannya juga menurut saya make sense menuju area zona buy berkisaran antara $8 per troy ounce, masih memungkinkan ya, jaraknya dari harga saat ini sangat memungkinkan dan bisa terjadi. Tapi kalau ternyata ada perlawanan candle bullish, contohnya seperti ini ya, candle bullish, close candle seperti ini ada perlawanannya, maka menurut saya memiliki aktivitas akan terjadi dorongan buyer. Apalagi ini saya akan tandain saya mendapatkan area yang menurut saya berpotensi juga terjadinya pembentukan dominan break ya di posisi ini. Anda bisa perhatikan ini adalah candle impulsif yang terjadi ya. Saya akan tandain dulu breakout areanya. Artinya kalau kondisi impulsif bearish ini dari open sampai dengan close-nya, kita tahu dari time frame 4 jam bergerak candle bullish sampai dia betul-betul breakout seperti ini contohnya ya, dari beberapa candle 4 jam ya, nggak harus pagi hari gitu ya, bisa juga dari jam 8 pergantian candle, kemudian jam 12 pergantian candle, pokoknya sampai candle tersebut close breakout di atas 1969.89, maka saya akan bisa gunakan Fibo Musang di level tersebut untuk dijadikan acuan untuk kita mencari titik target 1 dan target kedua berikutnya. Oke, jadi ini ya kondisinya time frame 4 jam. Jadi saya akan melihat kondisi dari kondisi range ya, di kisaran dari close sampai dengan open ini berkisaran antara $8,53 per troy ounce dari pergerakan sesi Asia ataupun sesi Eropa nantinya. Oke, jadi masih dalam pemantauan. Artinya yang pertama Anda bisa catat, saya akan tunggu zona buy. Berikutnya ya, untuk saya buy ketika ada konfirmasi adanya pembentukan candle. Berikutnya saya akan memantau area close candle atau open dari impulsif bearish tersebut yang membatasi wilayah 1969.89. Kalau time frame 4 jamnya berhasil close breakout di level tersebut, maka akan menunjukkan aktivitas kenaikan kembali, maka saya bisa gunakan Fibo Musang untuk mencari target 1 dan target kedua. Itu ya, ini skenario saya di time frame 4 jam. Sekarang saya akan lihat di time frame 1 jamnya. Di
Di time frame 1 jam polanya masih membentuk sebuah area compression atau konsolidasi ya. Setidaknya saya hanya melihat di time frame 4 jam aja yang menurut saya lebih baik dengan kondisi pergerakan ketika stabil seperti ini. Apalagi di sini juga ada dorongan bearish engulfing yang tentunya merupakan tepat berada di area target breakoutnya 1969.89. Oke, jadi itu posisinya ya. Jadi lebih besar dorongan bullish terjadi di minggu depan, tapi tidak menutup kemungkinan akan koreksi menuju zona buy. Oke, dengan batasan tadi sudah saya sampaikan ada area breakout yang harus dipantau. Ya, jelas seperti itu. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menjadikan acuan teman-teman dalam trading. Dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.